Sebelum lanjut episode 389-390, jangan lupa subscribe channel, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Sedikit investor. Episode 389. Ini bukan untuk menyalahkan Jin Ziong karena memiliki ide ini. Di gas, ada terlalu sedikit investor Cina. Sebelum itu, ada keluarga Zhou di Central Plains. Namun, ada beberapa perusahaan di Goryeo yang memiliki investasi di gas, sehingga konsulat Korea lebih populer di kalangan orang gas. Karena itu, di hadapan Huang Haitao dan konsul lainnya di negara lain, ia memiliki gagasan untuk menjadi lebih unggul. Huang Haitao mengangkat alisnya. Dia tahu tujuan Jin Ziong. Dia menatap Charlie Lu, dan kemudian sebuah senyuman muncul di matanya. Sebelumnya, Jin Ziong sering berpura-pura kuat di depannya. Kali ini, dia siap menamparkan wajah Jin Ziong. Maaf, Anda terlalu banyak berpikir, tentu saja saya tidak punya waktu untuk menerima Anda. Omong-omong, apakah Anda mencari saya? Huang Haitao tersenyum tipis. Wajah Jin Ziong sedikit berubah, dan Huang Haitao benar-benar mengatakan hal seperti itu, yang benar-benar membuatnya malu di depan Cui Yongjun. Dia biasa menyombongkan diri di depan Hu Yongjun bahwa Huang Haitao takut pada sesuatu dan pasti akan dipimpin oleh hidung mereka, tetapi saat ini, dia menemukan bahwa Huang Haitao telah mengubah gaya sebelumnya dan tidak memberinya wajah orang Korea. Konsul sama sekali. Huang Haitao, kamu orang Cina mencuri mobil Korea kami, kamu harus menyerahkannya. Ekspresi Jin Ziong berubah dan dia berkata dengan dingin. Kami orang Cina mencuri mobil Koreamu. Huang Haitao sedikit terkejut, lalu tersenyum. Dia tahu bahwa Charlie Lu memiliki konflik dengan orang Korea, tetapi dia tidak berharap orang Korea menemukan alasan yang begitu lemah. Ini adalah miliarder China, dan pemilik J-Sys Technology. Orang akan mencuri mobil. Aku takut kamu tidak tertawa. Ketika ketiga Charlie Lu mendengar kata-kata Jin Ziong, ada senyum di wajah mereka, dan mereka segera tahu apa yang sedang terjadi. Mereka melihat ke belakang, bukankah Cui Yongjun yang dipermalukan oleh mereka tadi malam? Pada saat ini, Cui Yongjun juga melihat ketiga Charlie Lu, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan sentuhan olok-olok. Duta Besar Jin, itu mereka bertiga. Cui Yongjun menunjuk ketiga Charlie Lu dan berkata. Jin Ziong menatap Charlie Lu bertiga, lalu berkata kepada Huang Haitao, ya, mereka bertiga. Mereka mencuri mobil Korea kita di Rema City tadi malam. Yang ini. Cui Yongjun juga menunjuk ke kendaraan off-road yang dikendarai Charlie Lu. Itu bukan mencuri, itu merampok. Charlie Lu tersenyum tipis, tidak melihat Cui Yongjun dan Jin Ziong sama sekali. Kata-kata Charlie Lu begitu arogan sehingga Jin Ziong dan Cui Yongjun langsung marah. Huang Haitao, meskipun orang Huaxia Anda sangat miskin, jangan kehilangan muka karena gas. Jika Anda tidak bisa mencurinya, Anda masih bisa mencurinya. Apakah Anda orang Huaxia tidak tahu malu? Jin Ziong langsung menunjuk Huang Haitao dengan sinis. Tahu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tuan Lu mengatakan itu perampokan. Itu harus dibenarkan olehnya. Huang Haitao mengangkat bahu, tidak peduli sama sekali. Bisakah dia peduli? Ini adalah bos dari J-Sys Technology. Tidak mungkin mencuri mobil. Itu harus menjadi konflik antara kedua belah pihak dan kemudian berdebat satu sama lain. Jika seorang pengusaha biasa, untuk merawat wajah dan wajah orang Korea, ia harus menyelidikinya dengan cermat. Tapi ini bos J-Sys Technology. Bos dari atasan langsungnya secara pribadi menelepon untuk menasihatinya. Tentu saja dia tidak berani peduli. Anda. Jin Zi memuntahkan darah dengan berani. Dia menghentakkan kakinya dan berteriak dengan marah, Huang Haitao, kepala luka dari desa Kambu, kota Rema, juga melihat ini dengan matanya sendiri. Apakah kamu benar-benar akan melindungi pencuri Cinamu? Duta Besar Huang, saya dapat segera menelepon kepala luka dan membiarkan dia berbicara langsung dengan Anda. Cui Yongjun juga berkata. Huang Haitao memandang Charlie Lu dan melihat ada senyum tipis di wajah Charlie Lu, dia mengangguk dan berkata, kamu bertarung. Hu Yongjun menghubungi Luka lagi. Kali ini, Luka akhirnya menjawab teleponnya. Chief Luka, Anda datang untuk memberitahu konsul Huaxia Huang, tadi malam, apakah Anda melihat orang-orang Huaxia mencuri mobil saya?
Begitu luka terhubung, Hu Yongjun menyalakan speakerphone dan berkata, "Apa? Anda berbicara tentang tamu Cina saya yang terhormat, Lu?" Suara terkejut luka terdengar, dan semua orang sedikit terkejut dengan reaksinya. Terutama Cui Yongjun, dari suara luka, dia memiliki firasat buruk. "Ya, itu Charlie Lu, pria Cina yang mencuri mobilku darimu tadi malam. Apakah kamu lupa? Dia hampir membunuhmu. Itu dia, kamu memberitahu konsulat Tiongkok bagaimana dia seperti sial." Hu Yongjun mendesak. "Persetan dengan ibumu, jelas-jelas kamu mencuri mobil Tuan Lu. Tuan Lu datang kepadamu. Kamu tidak hanya menyangkalnya, tetapi juga ingin mencemarkan Tuan Lu. Apakah kamu orang Korea semua kebajikan ini? Ini gaolimu apakah itu manusia?" Hu Yongjun, Laosu memberitahumu, mulai hari ini, semua kerja sama kami denganmu Korea telah dibatalkan. Luka membentak dan menutup telepon. Dia ditegur oleh Samba seperti anjing, menuntut agar dia mendapatkan pengampunan Charlie Lu. Dia mendengar bahwa dia ingin berbicara dengan konsul Huaxia di telepon. Meskipun dia tidak tahu bahwa Charlie Lu ada di sana, dia berada di depan konsul Huaxia. Dia harus memberitahu konsul Huaxia tekadnya untuk mendukung Charlie Lu. Untuk alasan ini, dia tidak ragu untuk sepenuhnya menyinggung Hu Yongjun sampai mati. Ini juga alasan mengapa dia tidak menelepon Yongjun sebelumnya. Tidak mungkin, jika dia tidak bisa mendapatkan pengampunan Charlie Lu, kepala sukunya akan dipecat. Wajah Cui Yongjun sangat jelek. Mata Jin Ziong melebar, dan dia tidak percaya suara yang dia dengar di telepon untuk mengingatkan Yongjun. Apakah ini benar-benar rekan satu tim, bukan lawan? Cui Yongjun mengatakan sebelumnya bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Luka, tetapi kedengarannya tidak seperti yang dikatakan Cui Yongjun. Mungkinkah dia benar-benar mendesak Yongjun untuk dengan sengaja menganiaya pria Cina ini? Konsul Gold, apakah Anda mendengar itu? Anda orang Korea yang mencuri mobil Cina kami. Apakah Anda masih harus meminta kepala Luka untuk datang dan bersaksi melawan Anda orang Korea? Meskipun saya tidak tahu mengapa Luka tiba-tiba berbalik, bagaimana mungkin Huang Haitao melepaskan kesempatan ini? Wajah Jin Ziong cukup jelek. Kejadian hari ini benar-benar membuatnya malu di depan Huang Haitao. Jika bukan karena mendesak Yongjun untuk menjadi bangsawan, dia akan kehilangan kesabaran sejak lama. Kami masih perlu menyelidiki masalah ini dengan hati-hati. Apa yang terjadi pada akhirnya, kami akan bernegosiasi lagi saat itu. Jin Ziong berkata dengan wajah yang sangat jelek. Wajah Cui Yongjun sudah berubah menjadi warna hati babi, matanya menatap Charlie Lu, dan sentuhan kekejaman melintas di matanya. Dia tidak menyangka Luka akan tiba-tiba berbalik. Di balik kejadian ini, Charlie Lu mengancam Luka. Siapa anak ini? Mengapa dia berani begitu melanggar hukum di gas? Cui Yongjun merasa bahwa dia telah meremehkan Charlie Lu sebelumnya, dan dia akan kembali dan menyelidiki Charlie Lu sebelum menangani masalah ini. Tentu saja, Charlie Lu membuatnya malu tadi malam, dan membuatnya malu lagi hari ini, dan sekarang dia benar-benar terikat dengan Liangzi Charlie Lu. Ketika Huang Haitao mendengar ini, dia menatap Charlie Lu, dan tentu saja dia harus mendengarkan Charlie Lu bagaimana menangani masalah ini. Panggilan dari Istana. Episode 390. Biarkan mereka pergi, urus masalah ini perlahan setelah kembali ke China. Charlie Lu memandang Cui Yongjun dan berkata ringan. Dia datang ke gas untuk mendapatkan sumber daya mineral di sini, dan dia tidak berniat berperang melawan Korea. Dan dia tidak memperhatikan Hu Yongjun. Grup Lotte sangat populer di Goryeo, tapi di matanya, memang seperti itu. Ayo pergi dan lihat. Cui Yongjun mendengus berat dan berbalik ke mobil mereka. Jin Ziong menatap Huang Haitao dalam-dalam dan masuk ke mobil. Cui Sao, masalah ini. Jin Ziong masuk ke dalam mobil dan kembali menatap Cui Yongjun di dalam taksi co-driver. Tepat ketika Cui Yongjun hendak mengatakan sesuatu, telepon tiba-tiba berdering. Dia melihat panggilan dari Istana Samba, dan kemudian terhubung. Yang Mulia Hu Yongjun, setelah penelitian dan keputusan Istana Kerajaan kami, kecuali Anda dapat membantu kami mengalahkan Raja Baltu, semua kerja sama kami akan dihentikan secara resmi. Begitu telepon terhubung, Hu Yongjun sedikit konyol. Dia baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Samba Tuang untuk biji tanah jarang. Bukankah ini hanya langkah terakhir? Samba sebenarnya membuat permintaan ini.
Tidak mungkin, ini adalah perang saudara domestik Anda sendiri, kami orang luar tidak akan ikut campur. Cui Yongjun berkata dengan muram. Belum lagi dia tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perang saudara gas, bahkan jika ada, kali ini perang saudara gas tidak berani campur tangan Korea. Dia memiliki gosip, kali ini dalam perang saudara gas, di belakang aliansi Baiyao yang dipimpin oleh M-Empire, tidak ada yang bisa campur tangan. Alasan mengapa dia sangat ingin menandatangani kontrak dengan Samba adalah untuk menunggu perang berlalu sebelum perlahan-lahan menegosiasikan persyaratan dengan pihak yang menang. Kalau begitu aku minta maaf, kerja sama kita akan dibatalkan. Pihak lain berkata dengan menyesal. Tunggu. Melihat bahwa pihak lain akan menutup telepon, Hu Yongjun bertanya, dengan siapa Anda akan bekerja? Sejauh yang saya tahu, itu hanya Kepulauan Inggris atau orang Dongying. Mereka tidak dapat terlibat dalam perang saudara Anda. Mereka berani, tentu saja berani. Pihak lain berkata langsung dan menutup telepon. Cui Yongjun mengerutkan kening, dia bertanya-tanya siapa yang berani campur tangan dalam perang saudara di gas. Ada Baiyao di balik ini. Apakah itu dia? Cui Yongjun memikirkan wajah yang membuatnya marah, dan ada kejutan di matanya. Bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa berani campur tangan dalam perang saudara gas? Bahkan Huaxia tidak mau campur tangan dalam masalah ini. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk berani menyentuh kue aliansi Baiyao? Mata Cui Yongjun melebar, dia tidak ingin mempercayainya, tetapi memikirkan bagian belakang luka, dia tiba-tiba menebak bahwa orang ini pastilah orang Cina yang bermarga Lu. Cepat, siapa yang berani kamu campuri dalam perang saudara gas? Apakah kamu orang Cina? Jin Ziong yang menyetir bertanya dengan rasa ingin tahu. Nah, itu yang barusan, itu pasti dia, aku penasaran, siapa yang memberinya keberanian untuk campur tangan dalam perang saudara gas? Cui Yongjun tertawa. Orang-orang Huaxia selalu sombong, terutama mereka sekarang yang pertama mengembangkan pejuang generasi ke-6, dan bahkan kekaisaran M tidak di mata, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa menjadi kekaisaran M hanya dengan yang ke-6. Pejuang generasi lawan. Bahkan jika kekuatan wilayah udara untuk sementara ditekan oleh para pejuang generasi ke-6, masih ada kesenjangan besar antara lengan lain dan kekaisaran M. Ini juga alasan mengapa militer China tidak bergerak. Pria itu tampak seperti seorang pengusaha. Dia memperkirakan bahwa dia telah menyewa tentara bayaran, tetapi akhir seperti itu, tidak peduli apakah dia bisa membantu gas atau tidak, pasti akan menyebabkan masalah besar bagi China. Jin Ziong menganalisis. Yah, mari kita tunggu dan lihat saja. Cui Yongjun mengangguk, sentuhan sarkasme di matanya. Sejak zaman kuno, pedagang telah menjadi pedagang, dan satu generasi bercampur dengan hal-hal yang tidak murni, dan hasil akhirnya pasti akan binasa. Ngomong-ngomong, kurangi desakan, kamu harus meninggalkan gas hari ini, dan kami orang Korea harus bersih hari ini. Kata Jin Ziong tiba-tiba. Baiyao akan melakukannya. Tanya Cui Yongjun. Ya, sangat rahasia menunjukkan bahwa tanggal perang harus besok, jadi kita harus pergi hari ini. Kata Jin Ziong. Bukankah mereka didasarkan pada Raja Baltu? Baal pasti tidak akan bisa melawan San Juan besok. Kata Cui Yongjun. Cepatlah, banyak rahasia yang tidak bisa diketahui orang di levelku. Hal di atas membuat kita harus meninggalkan gas di dalam hari ini. Jin Ziong menggelengkan kepalanya dan berkata. Bagaimanapun, ada lebih dari selusin investor di GAT dari Korea, dan dia telah memberitahu mereka, dan itu mengkhawatirkan. Baiklah, ayo pergi hari ini. Cui Yongjun mengangguk, dan Jin Ziong mengatakan yang sebenarnya. Tuan Lu, terlalu berbahaya bagi Anda untuk datang ke gas secara langsung. Perang saudara pasti akan terjadi di gas dalam beberapa hari ke depan. Huang Haitao menuangkan secangkir teh untuk Charlie Lu sendiri dan berkata. Yah. Tapi ada banyak mineral di sini. Aku, J-Sys Technology, kekurangan banyak bahan langka untuk penelitian dan pengembangan, dan aku harus datang. Charlie Lu menyesap tehnya dan berkata. Presiden Lu, apakah Anda tahu alasan utama perang ini? Huang Haitao tiba-tiba berkata dengan misterius. Bukankah karena gas menemukan ladang minyak yang kaya? Charlie Lu mengangkat kepalanya dan menatap Huang Haitao. Huang Haitao menggelengkan kepalanya, duduk di sofa di seberang Charlie Lu, dan tersenyum. Setengah bulan yang lalu, seorang pengusaha Inggris menemukan tambang uranium di Gunung Suci San Juan.
dikatakan bahwa tambang uranium sangat kaya. Anda tahu, uranium, bahan langka, adalah bahan yang sangat diperlukan untuk reaksi nuklir. Ini adalah bahan inti untuk produksi senjata nuklir di negara-negara besar. Awalnya, pengusaha Inggris berencana untuk menghabiskan sejumlah kecil uang untuk membeli Gunung Suci, tetapi berita itu mengatakan kepada gas setelah keluarga kerajaan mengetahuinya, mereka tentu tidak ingin menjualnya dengan harga murah. Pedagang Inggris menemukan bahwa singa kerajaan gas telah membuka mulut mereka, dan harga yang mereka minta terlalu tinggi, jadi mereka pergi untuk melawan Raja Baltu, dan akhirnya mengatakan bahwa Raja Baltu memberontak dan bersiap untuk menambahkan Raja Baltu. Keluarga Sri Lanka digulingkan dan mendukung Raja Baltu untuk mengendalikan gas dengan harga memberi mereka seluruh tambang uranium secara gratis. Charlie Lu mengangkat alisnya. Ini adalah kesedihan sebuah negara kecil. Tanpa kekuatan mutlak, seorang pebisnis pun bisa punya cara untuk menghancurkannya. Jadi sepertinya Jenderal Miller dari Timur Tengah diundang oleh seorang pedagang dari Kepulauan Inggris. Kata Charlie Lu. Yah, tapi hal ini seharusnya tidak sesederhana itu. Mungkin saja ada aliansi Bayao di balik ini. Lagi pula, dikatakan bahwa cadangan tambang uranium terlalu besar. Kata Huang Haitao. Apakah pihak ibu kota memiliki pendapat tentang masalah ini? Charlie Lu bertanya. Huang Haitao menggelengkan kepalanya dan berkata, belum, karena meskipun kami menduga bahwa mungkin ada bayangan aliansi Bayao di balik ini, mereka belum mengirim pasukan sama sekali. Siapa bilang mereka tidak mengirim pasukan? Mata Charlie Lu menunjukkan sentuhan main-main. Aliansi Bayao sangat bagus untuk dihitung. Tapi ini terutama karena Royal Gas terlalu bodoh.